Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Irawan Sri Rahayu dan rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Herliana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tina Febriani. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Purnama. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang manajemen pemasaran suatu bisnis. Bisnis itu apa? Bagaimana itu bisnis? Kita bahas bareng-bareng sama Akang Teteh di sini. Nah, jadi menurut Akang Ihsan sama Teteh Tina, bisnis itu apa sih? Kalau dari saya sih bisnis itu kan pada dasarnya adalah ide ya. Jadi munculnya suatu ide baru yang memenuhi supply membuat kehidupan kita itu lebih bagus. Jadi selalu ada inovasi. Oleh sebab itu seorang business owner yang bagus, dia selalu punya waktu luang untuk relax, sehingga ide bisa muncul banyak sekali sih soal yang saya lihat ya. Simpelnya begini, kayak warung-warung retail sekarang sudah kayak Alfamart, Indomart, warung-warung yang kita sering belanja. Di situ harganya lebih murah dibanding minimarket yang sekarang banyak. Tapi trennya sudah beda karena satu lagi ya yang namanya Indomaret segala macam ya minimarket yang punya brand. Jadi ide itu dibutuhkan ya karena bisnis itu harus memunculkan sesuatu yang baru dan akan membuat kita tertarik terhadap bisnis. Mungkin itu sih dari saya. Kalau dari Tina gimana? Kalau menurut saya, bisnis itu merupakan suatu kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang membuat, menjual, atau menukarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin dari saya segitu aja. Baik. Nah, mungkin itu kesimpulannya guys. Jadi itu adalah bisnis ya. Nah, selanjutnya, cara studi kelayakan bisnis bagaimana sih menurut Akang Teteh? Mungkin dari saya akan sedikit menjelaskan gitu, sedikit apa itu studi kelayakan bisnis gitu. Studi kelayakan bisnis itu kayak proses evaluasi yang menyeluruh untuk menilai potensi keberhasilan sebuah usaha atau proyek. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa investasi yang direncanakan memiliki peluang yang baik untuk menghasilkan keuntungan yang memadai. Kemudian, studi kelayakan bisnis juga mencakup beberapa aspek, di mana aspek tersebut ada 7, yaitu yang pertama ada analisis pasar. Analisis pasar itu kayak menilai permintaan pasar, tren industri, dan perilaku konsumen yang relevan untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, yang kedua, analisis keuangan, yaitu mengevaluasi biaya awal, pendapatan potensial, proyeksi laba rugi, arus kas, dan nilai waktu uang. Kemudian yang ketiga ada analisis teknis. Analisis teknis ini seperti memeriksa aspek teknis seperti infrastruktur yang dibutuhkan, kemampuan produksi, dan teknologi yang relevan. Kemudian yang selanjutnya ada analisis legal dan regulasi, yaitu memeriksa semua izin dan perizinan yang diperlukan, serta memahami regulasi yang berlaku dalam industri dan wilayah yang bersangkutan. Kemudian yang kelima ada analisis risiko, yaitu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan mengevaluasi strategi mitigasi risiko. Kemudian yang keenam ada analisis organisasional, yaitu mengevaluasi kemampuan organisasi untuk mengelola proyek atau bisnis yang direncanakan, termasuk struktur organisasi, keahlian karyawan, dan kapasitas manajemen. Dan yang terakhir ada analisis sosial dan lingkungan, yaitu menilai dampak sosial dan lingkungan dari operasional bisnis yang direncanakan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Mungkin dari saya segitu. Wah, berarti memulai bisnis itu ternyata ribet, resikonya juga gede ya, persiapannya juga wah gitu. Nah, untuk studi kelayakan ini sih penting gitu dibuat karena
untuk mencegah kita misalnya udah invest nih, terus udah keluar banyak uang, terus sayang tenaga, sayang waktu gitu, Iya. terus gagal gitu. Jadi harus dibuat sih kayak gini. Nah, setelah kita tahu bahwa berbisnis itu ternyata butuh persiapan yang matang, terus juga resikonya yang besar. Kalau untuk Akang Teteh itu masih tetap menginginkan atau punya keinginan cita-cita memulai bisnis atau tidak? Tentunya sih tetap ingin memulai bisnis ya, karena bisnis itu kan kayak menjanjikan gitu ya penghasilannya. Iya, emang. Meskipun resikonya yang tadi disebutkan agak berat. Berarti kalau mulai bisnis itu ternyata emang harus siap gagal juga ya, takutnya Iya. gagal gitu. Kalau ruginya juga harus siap, Iya. berarti mentalnya benar-benar harus kuat Dipersiapkan gitu ya. gitu. Nah, kalau misalkan Akang sama Teteh nih mau memulai bisnis itu, awal mula yang akan disiapkannya itu rencananya itu bagaimana? Apa rencananya? Strateginya ke depan mau ngapain gitu Ya, ya. strateginya gimana? Itu ada namanya sih analisis SWOT namanya. Oh, emang ada SWOT? Ya, aku pernah dengar SWOT. SWOT itu singkatan atau apa ya? Boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan? SWOT itu singkatan. Yang pertama ada strength, yang Ya. kedua weakness, yang ketiga opportunities, dan yang keempat ada threats. Dari 4 itu kita tahu strength kekuatan kita apa, terus dari weakness kelemahannya apa gitu. Jadi kita tahu, terus kita punya peluang apa yang bisa diambil dari usaha kita. Terus ada yang terakhir ada threat itu ancamannya apa gitu, apakah ada pesaing gitu kan. Terus sebenarnya ada dua gitu ya, ada banyak strategi gitu. Cuman SWOT saja sudah cukup sih, dia cukup sederhana. Oh, berarti dari SWOT ini berarti kita juga benar-benar harus tahu diri kita itu bagaimana ya. Iya. Kelebihan kita gimana, diri sendirinya dulu berarti ya sebelum Iya. memulai gitu. Nah, mungkin seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Kang Isan ya, SWOT itu adalah singkatan ya. Nah, mungkin untuk teman-teman semuanya ada yang belum mengerti gitu. Apa itu analisis SWOT, pengertiannya gitu apa? Nah, SWOT itu adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan suatu organisasi atau perusahaan, serta untuk menentukan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi situasi bisnis yang berbeda. Analisis SWOT juga membantu dalam mengoptimalkan kekuatan dan peluang, serta mengurangi kelemahan dan ancaman, sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk bersaing dan tumbuh dalam pasar yang dinamis. Nah, kalau untuk cara yang paling oke buat ngejalanin analisis SWOT itu gimana sih? Nah, cara terbaiknya itu kita mulai ngumpulin data gitu, tentang bisnis kita maunya apa gitu. Terus dalam kayak performa keuangan, sumber daya manusia gitu, maupun dari luar gitu. Seperti tren pasar, persaingan. Terus kita juga evaluasi data-data itu buat identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman seperti itu. Oh, berarti buat ngimbangin bisnis juga ya ini berarti ya, Iya, gitu. itu bisa juga ya. Ya, bisa. Oh, jadi kira-kira nih hasil analisis SWOT itu bisa dibuat apa untuk ngimbangin strategi bisnis berarti? Nah, kalau dari hasil analisis SWOT ini sendiri bisa jadi apa ya? Bisa jadi panduan buat ngembangin strategi bisnis yang lebih fokus dan juga bisa terarah. Dan juga kita bisa memanfaatkan kekuatan dan peluang agar dapat mengejar pertumbuhan. Sementara untuk mengatasi kelemahan dan ancaman itu untuk menghindari resiko dari usaha itu sendiri gitu. Tapi aku tuh dulu pernah dengar gitu analisis SWOT itu bukan buat bisnis aja gitu. Tapi apakah emang ada untuk yang lainnya gitu? Analisis SWOT itu selain bisnis gitu?
Ada sih untuk analisis SWOT itu nggak cuma buat bisnis aja, tetapi bisa dipakai di banyak bidang lain juga gitu. Misalnya dalam pendidikan, bisa kita buat mengevaluasi kemampuan siswa dan mengembangkan program belajar gitu. Atau dalam perencanaan pribadi gitu. Kita bisa buat nyusun langkah karir atau finansial kita mau bagaimana ke depannya gitu. Jadi bisa dibilang analisis ini bisa jadi alat yang serbaguna gitu, buat mengevaluasi situasi apapun. Oh, jadi banyak banget ya Iya, manfaatnya. Oke. Nah, karena kita ini membicarakan bisnis ya, bukan pendidikan. Tapi ini juga bisnis juga, ini pendidikan. Sama. Butuh pendidikan ya, mulai Iya. bisnis juga. Iya, Oke. betul. Setuju ya? Iya, Ya. Nah, jadi bisnis ini yang ada di Indonesia, apakah semua perusahaan atau Memakai analisis ya SWOT. bisnis itu memakai analisis? Kalau perusahaan nyata yang menerapkan analisis SWOT tentunya banyak ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita ambil satu contoh perusahaan yang pernah kita kunjungi dan datangi langsung. Kita berbicara dengan owner perusahaan tersebut. Kalau boleh tahu perusahaan apa sih yang Akang Teteh kunjungi? Nama perusahaannya itu PT Netral Jaya Motor Lembang. Oke. Lokasinya ada di Lembang. Iya. Boleh Untuk- sedikit dijelaskan? Boleh. Untuk jenis perusahaannya itu perseroan terbatas di bidang dealer resmi Honda Motor. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1987 gitu. Di mana ownernya bilang sih sebelumnya nama perusahaannya ini itu Pasir Kaliki gitu, atau Iya. Pascal. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2001 perusahaan ini berubah nama menjadi PT Netral Jaya Motor itu dan sudah memiliki 5 cabang. Oh, jadi itu di Lembang itu cabang ataukah Atau Di Lembang pusat itu ya? cabang gitu. Untuk cabang pertama itu kan ada di Banjar, yang kedua itu ada di Pangandaran, Iya. ketiga Sidaraja, keempat Bandung, dan terakhir Tasikmalaya. Masing-masing cabang ini punya pos. Nah, salah satunya di Bandung itu ada pos Soreang sama pos Lembang. Jadi yang di Lembang itu disebutnya itu pos. Oh, Kalau untuk pusat atau dealer utamanya itu di Bandung, lebih tepatnya di Jalan Pasir Kaliki nomor 100. Yaitu bergerak di bidang penjualan motor Honda dan juga predikatnya sudah masuk dealer wing. nah yang dimaksud dealer wing itu apa? Nah, dealer wing itu dealer-dealer khusus yang diberikan motor-motor produk impor. Nah, kayak contohnya itu kayak motor CT 125 Honda, ada juga motor Monkey, dan itu tidak semua dealer punya, hanya dealer itu aja yang punya gitu. Hanya dealer tertentu gitu ya. Jadi untuk karyawannya sendiri terdiri dari 250 orang secara keseluruhan, dan untuk karyawan di Bandung sekitar 40 orang karyawan. Jadi udah banyak ya perusahaan, Ya, Udah udah 5 banyak. cabang ya. udah perusahaan gede, Gede berarti udah ya. besar. Iya. Nah, perusahaannya itu kan pastinya ada visi misi gitu. Ya, ya. bisa Nah, aja kalau ya. Ini nih yang Yang perlu terus- taruh ini iya. nih. ya, Apa nih? visi Isinya misinya. apa? Kalau dari perusahaan PT Netral Jaya Motor itu sendiri sih visi misinya yaitu visinya menjadi perusahaan yang terpercaya, meliputi SDM yang handal, sistem pengelolaan keuangan yang solid, dan infrastruktur yang tepat guna. Nah, untuk misinya sendiri nih ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi karyawan untuk tercapainya kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua menerapkan standar operasional yang tepat guna sebagai landasan kerja untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Yang ketiga melakukan terobosan analisa dan inovasi untuk pengembangan bisnis jangka panjang. Kemudian yang terakhir yang keempat meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Nah, jadi itu sih visi misi. Nah, kalau untuk perusahaan ini nih analisis SWOT itu bagaimana? Nah, kalau untuk analisis SWOT-nya sendiri itu yang pertama ada strength kan yang tadi dijelaskan. Terus kalau strength-nya sendiri sih lebih mengutamakan servis. Yang kedua ada contoh di dealer mereka itu ada yang namanya H1, H2, dan H3.
Nah, H1 itu penjualan, H2 itu lebih ke bengkel, dan ke H3 itu spare part. Yang ketiga ada fasilitas ruang tunggu konsumen yang nyaman, contohnya menyediakan minuman dan cemilan. Nah, untuk weakness sendiri, kelemahannya gitu. Yang pertama ada mereka itu susahnya merekrut sales gitu, karena sebagian masyarakat menganggap pekerjaan sales itu rendah gitu ya, karena lebih ke sharing profit dan tidak gaji pokok gitu. Yang kedua ada kalau untuk penjualannya tidak ada kendala, mereka lebih ke pesaing dealer-dealer lain gitu. Nah, mungkin selanjutnya untuk opportunities-nya atau peluang dari perusahaan tersebut, yaitu yang pertama, adanya keuntungan perusahaan yang jelas atau ada. Contohnya konsumen order, dari per unitnya dealer sudah mendapatkan insentif. Kemudian yang kedua ada strategi penjualan, salah satunya yaitu canvassing. Canvassing itu promosi di tempat keramaian. Kemudian ada blessing, yaitu membagi brosur. Kemudian ada datang ke rumah-rumah gitu promosinya, dan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada untuk kebijakan pemerintah itu sendiri, mereka itu ada motor listrik atau subsidi, dan untuk motor konvensional itu tidak ada subsidi. Kemudian untuk yang terakhir itu threats-nya atau ancaman dari perusahaan tersebut, yaitu yang pertama, untuk dealernya tidak ada hambatan. Tetapi pada saat pandemi, mereka itu memang terkendala karena kita tidak bisa berinteraksi dengan konsumen karena hanya mengandalkan media online. Kemudian yang kedua ada dalam segi penjualan, gitu bagaimana caranya pendapatan itu harus besar. Kemudian yang terakhir untuk PT Netral ini di Lembang sendiri karena tergolong masih baru, perusahaan ini sulit untuk menyaingi perusahaan dealer yang sudah besar di Lembang gitu. Nah, mungkin itu sih analisis SWOT dari perusahaan ini. Oke. Contoh nyatanya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari kita. Nah, untuk selanjutnya boleh disimpulkan oleh Akang Etes dari pembahasan kita semua ini. Nah, mungkin kesimpulannya dari bisnis sendiri ya, kita kalau mau memulai suatu bisnis itu harus direncanakan dengan matang atau dengan baik, sehingga dapat terstruktur, karena itu juga dapat mempengaruhi nantinya ke depannya ke perusahaan kita sendiri gitu, kayak gitu. Nah, kalau untuk analisis SWOT sendiri sih, jadi kita perlu untuk metode analisis SWOT ini juga. Untuk memulai bisnis ya, kita untuk perlu memulai analisis SWOT. SWOT. Analisis SWOT yang tadi dijelaskan sebelumnya, yang pertama ada strength, yang kedua weakness, yang ketiga peluang, yang keempat threats. Mungkin itu aja sih. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman dari podcast kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang udah mau ditanya-tanya dan bisa mengeluarkan pendapat kalian atau pengetahuan kalian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Next time. Ya, nanti makasih. Otak cuma penuh dengan rencana, macam model ini memang pacar tak raguna. Cis, fajar sekali. Cis, memang fajar sekali.